Shalom saudari yang terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dan menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita kembali dalam renungan kita, dalam refleksi di dalam satu tema yaitu manusia baru. Nats yang menjadi landasan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 23. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Ciri khas ini bisa bersifat fisik, cara berbicara atau aksen, atau bahkan kepribadian dan hal-hal lainnya. Misalnya saja, ketika kita berbicara dengan seseorang dari daerah tertentu, maka kita akan dapat dengan mudah segera mengetahui dari mana dia berasal, dari dialek atau aksen bicaranya. Atau kita bisa juga mengenali daerah asal seseorang itu dari penampilan fisiknya. Dan ciri khas ini secara tidak langsung menunjukkan identitas seseorang. Begitu juga dengan pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita pun memiliki ciri khas yang menunjukkan identitas dan membuat berbeda dari orang lain. Ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang percaya haruslah terpancar dari sikapnya, prinsipnya, dan nilai-nilai kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan dan menerima satu baptisan, maka ada sebuah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita sebelumnya. Ada sebuah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang-orang yang belum mengenal Allah. Oleh sebab itu, maka Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus agar mereka pada saat itu jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nasihat ini pun juga untuk kita, agar kita jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Paulus mengatakan jangan hidup sama seperti itu, yaitu pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, hatinya yang degil, perasaan yang tumpul, dan menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Sehingga selanjutnya di dalam ayat 20 Paulus memberikan sebuah transisi, dikatakan tetapi kamu bukan demikian, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Artinya apa? Artinya adalah kamu sudah memiliki hubungan dengan Kristus. Kamu sudah mengenal akan Kristus. Mereka yang sudah memiliki hubungan dengan Kristus akan mengalami suatu keadaan di mana manusia lama itu ditinggalkan dan manusia baru itu dikenakan. Dan kasih dalam Tuhan, jika kita mengaku sebagai murid Kristus, sudah seharusnya kita hidup di dalamnya. Jangan katakan kita adalah seseorang Kristen dan kita mengenal Yesus, namun apakah kita tinggal di dalamnya? Apakah kita hidup bersamanya? Apakah kita lapar dan haus akan firman-Nya? Jangan mengatakan kita adalah seorang Kristen. Kristen saja tidak cukup. Tapi dialah yang melakukan firman-Nya itu dapat disebut sebagai seseorang Kristen yang sejati. Jangan sampai saudara, dalam Lukas 6 ayat 46 itu juga menimpa kita, dikatakan, mengapa kamu berseru padaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jangan sampai dalam kehidupan kita hanya datang bergereja, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan dan mengaku Yesus sebagai juru selamat. Tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, sama saja Tuhan tidak mau seperti itu. Tetapi umat yang sejati, yaitu adalah kita melakukan perintah dan kehendak Tuhan.
Saudara, Allah tahu mana umat yang sejati dan mana umat yang palsu. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.